Jauhkan perkara-perkara yang Tuhan tidak kenal. Jangan menyembah berhala. Hidup moralitasmu harus baik. Dia harus temukan engkau berjalan seperti apa yang kau kehendaki. Tidak sehari dua hari kalimat itu digenapi. Bertahun. Sekalipun pada awalnya Yeremia sudah berkata, saya tidak mampu berbicara Tuhan. Bagaimana akan kusampaikan kepada bangsaku apa yang engkau kehendaki, dan pada akhirnya aku harus mengatakan, Tuhan akan menyatakan satu perkara yang sangat luar biasa memilukan, menghukum kalau kamu kemudian tidak setia padanya. Tapi Tuhan tetap memakai Yeremia untuk kemudian berseru, menyampaikan apa yang Tuhan kenal. Tuhan tetap memakai Yeremia untuk kemudian menyatakan kebenaran Tuhan, kehendak Tuhan. Namun kekerasan hati membuat bangsa itu terus membelakangi Tuhan. Mereka tidak mau mendengar. Mereka mengikuti keinginan daging. Mereka mengikuti keinginan mereka sendiri. Bahkan berbagai cemoohan seringkali diberikan kepada Yeremia. Tapi ia tetap menyampaikan apa yang Tuhan kenal. Lalu pada akhirnya terjadilah situasi seperti dalam ratapan. Tuhan tidak pernah berfirman lalu melupakan. Baik itu hal yang harus kemudian dia nyatakan seperti berkat, pun juga putusan-putusannya ketika kemudian kita tidak hidup berkenan baginya. Ratapan kemudian muncul ketika Yeremia harus melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana bangsa itu berada dalam titik terendah. Mereka kemudian harus menghadapi begitu banyak penderitaan. Yang paling besar bahwa mereka harus dibawa ke pembuangan ke Babel. Dan yang paling lagi memilukan, apa yang Tuhan kemudian rancangkan, kehendaki, kadang tidak seperti apa yang kita kemudian pikirkan. Raja Babel, mengapa Tuhan mesti pakai bangsa yang tidak mengenalnya? Dan sementara tradisi pada waktu itu dipahami bahwa kalau suatu bangsa itu menang, maka otomatis dewanya menang. Dan itu pukulan terbesar bagi Israel. Babel bisa berpikir, kalau mereka bisa kemudian mengalahkan Israel, maka otomatis juga Allahnya terkalahkan. Itu yang kemudian dipahami pada konteksnya. Tapi tidak ada kekuatan kuasa Allah yang kemudian bisa dikalahkan dengan kekuatan apapun yang ada di bawah kolong langit ini. Apa yang kemudian menjadi ratapan Yeremia? Seluruh kebanggaan Israel menjadi reruntuhan. Seluruh apa yang mereka banggakan hancur di dalam hati. Baik Allah menjadi reruntuhan. Seluruh kekayaan mereka, apa yang mereka banggakan, semua hangus terbakar. Bahkan begitu banyak nyawa yang pada akhirnya harus kemudian menjadi taruhan dari seluruh peristiwa ini. Karena itu ia berkata dalam perikop pembacaan kita, aku sudah lupa apa itu kebahagiaan. Jadi bisa terbayangkan bagaimana pergumulan yang dialami oleh Yeremia. Bagaimana juga ia merasakan bahwa sudah berulang-ulang disampaikan, nanti mi pegau itu kuat. Tapi engkau masih melakukannya, maka Tuhan menyatakan putusan. Sesuatu yang terjadi di tengah-tengah umat itu kan selalu menjadi pukulan terberat bagi setiap hamba-hamba Tuhan. Itu menjadi pukulan terberat dalam perenungan. Bukan merasakan tidak berhasil, tetapi sungguh satu rasa tanggung jawab penuh di hadapan Tuhan. Dan semua yang pada akhirnya terjadi itu membawa Yeremia untuk menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan dalam satu ratapan. Ratapan tentu menjadi bahagian yang terjadi dalam kehidupan setiap orang ketika ada beban yang ia alami yang benar-benar sudah di luar jangkauan pemikirannya. Termasuk dengan perkara kematian, sesungguhnya lantai Tuhan. Biasa mempukada semua, tidak ada kita pribadi yang pernah atau benar-benar siap ketika orang-orang yang kita kasih harus dipanggil pulang oleh Tuhan.
Kalau kemarin sore kita mendengar firman Rasul Paulus dalam kesiapannya, kapan saja Tuhan panggil, ia siap. Ya, itu pribadi. Tapi orang yang ada di sekeliling, kita juga demikian. Kita siap kapan saja Tuhan panggil. Namun kemudian pada akhirnya, kesiapan untuk kehilangan orang yang kita kasihi selalu melahirkan ratapan dalam kehidupan. Dan ratapan yang kemudian dinyatakan oleh Yeremia itu mau menjadi satu respon bahwa banyak hal yang tidak bisa dikendalikan dalam kuasanya atau dalam kekuatannya atau dalam keterpilihannya sebagai nabi. Banyak hal yang tidak kemudian bisa diselesaikannya sekalipun ia bergumul sedemikian dekat dengan Tuhan. Lalu pada akhirnya dalam banyak pengalaman-pengalaman iman itu yang kemudian bisa membuat ia merespon ayat 22 dan ayat 23, tak berkesudahan kasih dan setia. Jadi kita tidak berpikir bahwa karena ia nabi pisanduka maasamba yang selesai ia berproses dengan Tuhan. Tidak. Dalam waktu yang panjang. Dan apa yang membuat ia menjadi pribadi yang menang? Karena ia mulai mengingat kembali bagaimana kasih dan setia Tuhan baginya dan bagi bangsa itu. Ia mengingat kembali bagaimana besarnya pengasihan Tuhan yang kemudian dicurahkan kepada bangsa yang tidak dipunyai oleh bangsa-bangsa yang lain. Dan itu yang kemudian pada akhirnya membuat ia dapat berkata, tak berkesudahan kasih dan setia betul. Dalam ratapan kedukaan kita, memori kita juga menjadi bahagian yang selalu menguatkan kita. Satu perkara, tidak pernah Tuhan taruh beban di atas pundak kita yang melampaui batas kemampuan kita. Tidak pernah. Selalu ketika ia taruh beban di atas pundak, ia tahu bahwa kita mampu menjalaninya. Sebab ia sangat mengenal kita lebih dari kita mengenal diri kita sendiri. Lalu ia tahu bahwa kita bisa menjadi pemenang tatkala kemudian kita siap berproses dengan Tuhan melalui hari-hari kehidupan tidak dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Dan memang perkara yang terberat, ya seperti ini yang kita alami. Memakamkan orang yang kita kasihi, yang kalau dalam hitungan kemanusiaan kita, upakada motona ibadah yang pertama, kalau menurut hitungan kita, jangan dulu Tuhan. Beri waktu yang panjang, berkati semua upaya yang sementara dilakukan untuk jauh lebih sehat, untuk jauh lebih kuat. Tapi kalau pada akhirnya kemudian Tuhan menyatakan putusan dan kehendaknya, bukan bahasa klise kalau kita berkata setiap yang menetapkan sesuatu itu baik menurut ukuran Tuhan. Dan baiknya tidak hari ini kemudian menjadi hal yang kita mengerti. Kadang butuh perkara bertahun untuk kita kemudian dapat berkata, terlalu baik Engkau Tuhan dalam kehidupan kami sekeluarga. Ada waktu Papa Kela akan berkata, Engkau baik Tuhan untuk segala sesuatu yang sementara kami lalui. Dalam kumul Engkau sungguh tidak meninggalkan. Ada waktu kedua anak kekasih kita dalam pengenalannya kepada Yesus Kristus Tuhan, juga ia akan tahu bahwa sekalipun Tuhan Engkau putuskan memanggil ibu yang tercinta dari kehidupan, namun cinta kasih-Mu melalui orang-orang di sekeliling, melalui cara Tuhan memberkati seluruh kehidupan anak kekasih, juga akan memunculkan satu pengakuan bahwa tak berkesudahan kasih dan setia Tuhan. Ada waktu ibu yang kita kasih, saudara-saudara almarhum juga akan mengerti dan memahami bahwa benar tak berkesudahan kasih dan setia Tuhan. Itu yang menjadi penguatan kepada kita semua. Karena kita menaruh iman bukan pada tempat yang salah, tetapi kita menaruh iman kita pada tempat yang benar, yaitu kepada Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus yang kemudian menjanjikan kehidupan yang kekal, kehidupan yang pada akhirnya Ia nyatakan menghimpunkan kita kembali sebagai pribadi yang dimenangkan, yang tidak ada lagi dukanya,
yang tidak ada lagi kepahitannya, yang tidak pernah lagi kita rasakan kehilangan, yang tidak akan pernah lagi kita rasakan bagaimana pahitnya tetesan air mata itu. Yang ada Tuhan janjikan damai dan sejahtera. Ya, kalau kita yang menaruh percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus hingga pada hari ini masih harus mengalami duka cita, kita tahu itu karena kita semua fana. Ada waktu kita semua dipanggil pulang. Tapi kapanpun itu, iman kita tetap jelas di hadapan Tuhan. Ini yang firman mau katakan. Yeremia bisa berkata, tak berkesudahan kasih dan setiamu Tuhan. Padahal sebelumnya ia berkata, Tuhan, saya sudah lupa apa itu kebahagiaan. Di tengah pahitnya, penderitaan, kedukaan yang ia alami. Kita juga tentu dalam doa-doa kita, dalam satu kebersamaan penuh, hari lepas hari yang akan dilalui oleh ibu yang kita kasih, oleh Papa Gela dan anak-anak rumpun keluarga, juga akan terespon satu iman, tak berkesudahan, kasih dan setiamu Tuhan. Supaya perkara yang boleh kita lalui pada hari ini akan tetap menjadi perkara yang menumbuhkan iman percaya kita. Ya, bagi kita di jemaat Tuhan di saat dan hari ini kita harus melepas dua kekasih kita, memakamkan dua orang-orang tercinta dalam kehidupan. Tapi percayalah, tidak ada beban yang Bapak taruh di tengah kehidupan keluarga jemaat rumpun yang melampaui batas kekuatan kita. Kita ada untuk saling menopang dan saling menguatkan. Orang percaya punya 1000 alasan untuk dapat selalu berdiri tegak di tengah pergumulan kehidupannya. Karena ia juga punya banyak cerita, pengalaman iman, bahwa Tuhan selalu ada di setiap situasi kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Pada akhirnya, ayat 26 berkata, baiklah menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Benar, dalam doa-doa kita, dalam diam kita, dalam ketidakmampuan kita bersuara kepada Tuhan, Tuhan katakan, Roh Kudus bisa menyampaikan seluruh keluh kesah kita kepada Tuhan. Karena itu, keluarga yang dikasih oleh Tuhan, kita semua yang boleh hadir di pelataran duka ini, terberkati kita untuk senantiasa diteguhkan dan dikuatkan, terus menjadi pendoa, saling pendoa, mendoakan satu dengan yang lain, supaya setiap perkara dan putusan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita, benar kita mengalami perubahan. Ada pengharapan di setiap ratapan kita, ada ketenangan di setiap gumul yang panjang kita, dan juga ada kemenangan bagi setiap umat Tuhan dalam kedukaannya, sebab kehidupan yang kekal Tuhan jaminkan bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kekasih Tuhan, kita tunduk sejenak dalam waktu teduh. Ada kelegaan Tuhan ketika sabdamu menyapa kami, bahwa ada masa, ada ruang dan waktu. Kami bisa menarik nafas kelegaan, sebab kami semakin menikmati kekuatan-Mu. Pengharapan yang sama Tuhan, kiranya akan terus terjadi bagi keluarga kami, supaya sungguh dalam ketetapan-Mu, kami semua tetap melihat kemuliaan-Mu. Amin. Mari kekasih yang memungkinkan untuk berdiri, kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasul. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah di langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik di surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan amin.
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Sudah saatnya kita akan menjalankan publikasi. Sambil pun dijalankan, kita menyanyi dari nyanyian kompongan Bapak Ratu Kalau Pulau Kasera, angka makin pisang, saya laku angka makin makan. Yang kedua SPPG Kandean, yang ketiga keluarga hidup, yang keempat keluarga dari Palu, yang kelima keluarga dari Bekasi dengan judul lagu Tak Satupun, yang keenam keluarga Seni, dan yang ketujuh vokal grup Sama. Secara berturut-turut di keluarga besar Mali kami. Mama Amel. Amel. Mali kami dito.
Ito kami bagan na bang. Ay, siri ka doon na lataan dalam pelaku naman. Ya, merasa dirinya Pokok sa bante. yakinlah lagu anu deh lagu wajib situasi di lagu banyak kita aja. Oh, hindi man kami ngani ko lang ka.
SPPG Kandea di selatan. Bersiap-siap keluarga NIP. Tuhan pono kasanana buang perang ini tumindupeng kamu yaki buang dami sabianan ka pembangkiran nuan karitutu ikan buang dakilu minta salah harinayakan puan bela nabi tandai kami tetaru pemalaman o puang tundu ikan mirendeni tuli mangki tamainan marende Sulalan kesalamanan
taruh tu malaman o buang tundu ika mirenden ni tuli mangki tamainan marende o buang tundu ika mirenden ni tuli mangki tamainan marende. Waktu Nelly ada kerja ada seru-seru Nelly kue. Dia betul ini lah kan orang kenal ya. Baik. Apa yang dapat memisahkan tuh? Tak kau dan aku. Beda. Ada seperti apa? Orang kayak ini. Orang kayak muda. Iya. Iya. Oh takut tante ya, jangan tak. Ayam tu punya harga pun pilih ready daya banyak. Kodam tu tak apa. Apa lagu? Ay, mapago. Kurang kay. Yang teh kurang. Tahu nama pasti kurang kayak. Tato sini semua. Ay, lalu ini kesempatan berkasih dong. Bisa kau biarkan tumbiring biring sih dong. Yang belum laku harus di depan. Yang 3 kali sembunyi-sembunyi sudah di belakang 3 kali. Kabut hitamku menjadi sutra, kepahitan kesukaran kau ubah jadi bintang-bintang, kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan, kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus, tak
seperti Tuhan, kau rangkai mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan, kau rangkai air mata jadi permata. Berikutnya tadi mendaftar keluarga Bekasi tapi katanya digabung saja dengan keluarga Palu. Jadi keluarga Palu dan Jabodetabek dengan judul lagu Tak Satu Pun. Disilakan. Wilayah 6, 4 dan 5 saja. Iya, wilayah 4 dan wilayah 6. Ayo, ampo. Itu nih di sana. Iya, jadi gabung keluarga dari Palu dan Bekasi. Keluarga dari Bekasi, baik yang Palangkaraya juga, baik yang udah menetap di kampung maupun yang dari Bekasi, silakan untuk datang ke sini. Termasuk Palu ya, Palu, termasuk anak-anak dari almarhumah, ponakan Oma Keila kalau sanggup, kalau bisa berdiri disilakan. Ini lagu terakhir ya untuk kita nyanyikan buat tentunya memuji Tuhan, tapi untuk almarhumah Mama Keila. Lagunya Tak Satu Pun. Semua yang ada Bekasi ya, silakan. Ada Bapak Pendeta, mana Pak Pendeta? Oh ya, ternyata sudah ada. Iya. Iya, orang sudah tahu dia aku. Jadi emangnya tersuka. Nenek atau kalau itu tante. Katanya benar. Sopra. Mana tuh? Belum. Terlalu rendah kayaknya. Ya, lebih rendah. Iya, kan enggak boleh. Iya kayak. Ya. Ayo siap ya. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun, tak satu pun. Ikuti musik. Apa yang dapat memisahkanku
kasih-Mu Tuhan sahabatku, sakit penyakit pencobaan kan tak satu pun, tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus sahabatku. Berikutnya keluarga dari Sering terakhir di Selatan.
1 kilo. Hah? Banyak sekali ya? Kompetisi. Kenapa? Nah, kasih habis kah itu? Apa ini soalnya? Duit. Oh, berkelana nih. Kuasa kang lana sabi
nang lana sa biyangan tutoong ko sang nebuan nagpayan kuwasan na nang lana sa biyangan tutoong ko sang nebuan. Mari semua yang dikasih oleh Tuhan, kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu di pelataran duka cita di tempat ini. Melalui firman yang telah menguatkan, melalui puji-pujian akan pengakuan kuasa-Mu dan juga kekuatan yang pasti Engkau berikan. Bahkan doa-doa kami, biarlah semua itu Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kami semua, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan mampukan kami untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman di sepanjang kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga telah memberi persembahan pun dikasih. Engkau berkati supaya seluruh keterlibatan kami dalam persembahan ini juga menjadi tanda kasih kami bagi keluarga. Biarlah juga Tuhan melalui persembahan ini nama-Mu senantiasa dipermuliakan, bahwa bentuk berkat yang Kau berikan kepada kami juga kami pakai dalam pelayanan kasih. Ya Tuhan, hari ini hari yang tentu menjadi bahagian, yang membawa kami harus mengalami keterpisahan secara utuh dengan kekasih kami Mama Keila. Setelah kurang lebih 45 tahun Engkau hadirkan di tengah-tengah kehidupan orang tua, saudara, bahkan juga keluarga yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Kami menghadapi realitas bahwa Engkau panggil dia dari tengah kehidupan, dan hari ini Tuhan akan dimakamkan. Namun kami percaya bahwa kasih dan setia Tuhan yang tak berkesudahan itu, yang selalu baru setiap pagi, akan meneguhkan kami semua, juga meneguhkan keluarga kami dalam menjalani dan menghadapi kehidupan selanjutnya. Kami mendoakan Bapak Keila, Engkau Tuhan tetap menganugerahkan kepadanya kekuatan dalam menjalani kehidupan selanjutnya, dan juga dalam kekuatan penuh mendampingi kedua anak kekasih. Pengasihan kemurahan Tuhan senantiasa boleh nyata dalam kehidupannya, juga dalam seluruh hal yang boleh ia lewati yang berkenan bagi Tuhan. Kami mendoakan anak kami Keila dan Beauty, Tuhan, di dalam masa pendidikan mereka, dalam masa pertumbuhan, Engkau sendiri yang akan merancangkan masa depan yang terbaik. Bahkan terlebih anak kami dapat semakin merasakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan yang Engkau anugerahkan kepadanya. Kami percaya Tuhan, kehidupan kedua anak kami akan baik-baik saja dalam pengawasan dan juga berkat daripada-Mu. Kami mendoakan orang tua kekasih kami, Injo Nenek Keila. Tuhan, Engkau beri dia kesehatan, kekuatan, supaya dalam perkara kedukaan ini, keterpanggilan anak kekasih, ia tetap merasakan pemeliharaan-Mu, ia tetap merasakan kasih-Mu, dan selanjutnya Tuhan, ia tetap hidup berpengharapan hanya kepada Tuhan. Berdoa untuk segenap saudara-saudara almarhumah, Engkau berkati Tuhan, supaya mereka juga merasakan pemeliharaan-Mu yang tak berkesudahan. Beri kekuatan, berkati dalam kehidupan mereka menata hidup keluarga pun juga kehidupan pribadi. Kami mendoakan seluruh rumpun keluarga, Tuhan yang peliharakan, Tuhan yang teguhkan. Kami berdoa, jika nantinya keluarga akan kembali pulang ke Bekasi dan juga ke berbagai tempat, mohon pengasihan pemeliharaan Tuhan, supaya mereka semua boleh tiba dengan penuh selamat. Terima kasih Bapa memakai gereja-Mu untuk menjadi alat menghiburkan keluarga, menjadi alat menyatakan kemuliaan-Mu, dan biarlah semua yang boleh kami buat menjadi bahagian yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi kekuatan bagi kami. Berkati pemerintah, berkati Pak Pondokan, berkati semua kami,
yang boleh hadir di prakara duka cita ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Bapa, ini syafaat kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan yang memungkinkan untuk berdiri, mari berdiri. Kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Amin. Ada kota yang indah cerah kita nyanyikan. Yang indah cerah, nampaklah bagi mata iman, rumah Bapa di sorga bakal bagi orang yang sudah menang. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Kepada seluruh sidang perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah, lakukanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar, dan tetaplah hidup berpengharapan hanya kepada Tuhan. Mari semua terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silahkan duduk kembali.